Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Bagaimana kabar Ananda di pagi yang cerah dan penuh berkah ini? Insya Allah Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran kali ini. Mata pelajaran Quran Hadis bab ketiga, yaitu menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Namun, seperti biasa, kita akan mengawali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat melafadzkan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang jujur dalam muamalah. Menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang jujur dalam bermuamalah. Sebelum kita ke materi, coba Ananda amati gambar berikut ini. Jelas terlihat ya Ananda sekalian, transaksi jual beli yang memang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sejak lama sebelum dunia menjadi modern. Nah, praktik-praktik kecurangan dalam jual beli juga sudah terjadi pada zaman dahulu. Jadi secara umum, biasanya seorang pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi bahkan ditambahi. Sedangkan di sisi lain, para pedagang berusaha melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan. Jadi, satu hal yang harus kita camkan, jujurlah dalam segala hal. Tahukah Ananda apakah jujur itu? Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong, tidak berkata hal yang menyalahi apa yang terjadi. Lalu kenapa jujur itu penting? Nah, bagi seorang muslim, kejujuran adalah penyempurna keimanan sekaligus pelengkap keislamannya. Untuk itu, kejujuran dan amanah akan mengundang dan membukakan pintu rizki yang tidak disangka-sangka. Sebab yakin janji Allah dan Rasul-Nya, orang yang bermuamalah dengan jujur dan amanah, maka Allah akan memberikan keluasan rizki dan keberkahan hidup yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah. Baiklah Ananda sekalian, mari kita bahas hadis yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyarat tujjar, innakum qad walaitum amrun halakat paihil umamus salifatul mikyal wal mizan, rawahul Baihaqi. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Ananda sekalian, isi kandungan hadis bahwa Allah telah memperingati setiap manusia, khususnya para pedagang, untuk dapat berlaku adil dalam menakar atau menimbang sesuatu. Nah, dalam menakar dan menimbang, Rasulullah mewajibkan untuk berbuat jujur, yaitu memberikan kadar timbangan sesuai dengan seharusnya, tidak menguranginya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati para pedagang bahwa curang dalam tindakan telah menghancurkan umat terdahulu, mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala sehingga masuk ke dalam satu dosa besar. Hadis yang kedua, Ananda sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah, rawahu Tirmidzi. Ya artinya, dari Hasan bin Ali berkata, aku telah menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, kerjakan sesuatu yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kedustaan adalah keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Isi kandungan hadis yang kedua ini, ananda sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang cara mendapat harta yang benar-benar halal. Seorang yang beriman karena Allah haruslah makan makanan yang halal zatnya dan juga halal dari cara memperolehnya. Untuk itu, tentu saja jika kita, khususnya para pedagang, melakukan hal-hal yang sesuai tuntunan, maka Allah akan memberikan rizki yang lebih luas lagi dan hidup kita akan tenang, yang nantinya akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Demikian materi kita kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.